Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanggi Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Dalam video kali ini saya akan menanggapi video materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang berjudul Pembentukan Peradaban Periode Kenabian. Jadi, di sini saya akan membahas bagaimana terbentuknya peradaban periode kenabian pada saat itu, bagaimana Nabi itu membentuk peradaban Islam, peradaban yang maju, di mana merubah masyarakat Arab yang jahiliyah yang awalnya itu menyembah patung berhala lalu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang dahulunya mereka itu saling bermusuhan, saling membunuh antara satu dengan yang lain, lalu berubah saling mencintai dan saling membela. Jadi pada saat terbentuknya peradaban periode kenabian itu dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama yaitu fase Mekah. Di sini saya akan membahas tentang metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih metode Nabi Muhammad dalam berdakwah pada saat itu? Yaitu ada 3 metode. Yang pertama secara rahasia, di mana Nabi Muhammad SAW itu secara sembunyi-sembunyi untuk mengajak masyarakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah, dan yang ketiga berdakwah secara terang-terangan di luar kota Mekah. Selanjutnya yaitu konten dakwah di Mekah. Jadi apa sih isi dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu? Yang pertama yaitu pendidikan tauhid dalam teori maupun praktek. Jadi yang disampaikan yaitu ilmu tauhid. Mengesahkan Tuhan dengan artian harus yakin bahwa di dalam dirinya Allah itu satu, Allah itu Maha Esa, dan yakin di dalam dirinya bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua yaitu pengajaran Al-Qur'an. Mulai dari bagaimana membaca Al-Qur'an, cara membacanya, yang diajarkan kepada orang-orang yang beriman. Mulai dari cara membaca, isi dari Al-Qur'an hingga mengamalkannya. Semua itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ternyata pada saat itu banyak yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang menolak dalam perjuangan Nabi Muhammad dalam menanamkan peradaban yang islami, peradaban yang baik, dan peradaban yang maju. Terbagi menjadi 3 kelompok orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu golongan lunak, di mana mereka itu tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW untuk mentauhidkan Allah, tidak menerima ajakan Rasulullah SAW saling menyayangi antara satu dengan yang lain, tidak menerima ajakan Rasulullah SAW untuk tidak membunuh antara satu dengan yang lain, tetapi mereka itu menolaknya hanya sekedar tidak menerima saja. Mereka tidak menampakkan sikap dan sifat yang kasar, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Yang kedua yaitu semi lunak. Mereka itu sudah memfitnah, menolak, dan mereka itu sudah membuat isu bahwa Nabi Muhammad SAW itu pendusta, bahwa Nabi Muhammad itu hanya mengada-ngada. Dan yang ketiga yaitu golongan yang kasar atau keji. Mereka itu sudah memfitnah Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang penyair, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang gila, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya mengada-ngada saja, hingga Nabi Muhammad itu diancam untuk dibunuh. Yang keempat yaitu faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa sih faktor yang menyebabkan dakwah Nabi Muhammad SAW itu ditolak? Yang pertama yaitu bidang politik kekuasaan. Yang kedua yaitu sosial atau persamaan derajat sosial. Yang ketiga ada agama dan keyakinan. Yang keempat budaya, taklid kepada nenek moyang, dan yang keempat yaitu ekonomi. Selanjutnya yang kedua yaitu fase Madinah. Yang dilakukan Rasulullah SAW yang pertama yaitu mendirikan masjid. Mengapa? Karena masjid merupakan pusat penanaman nilai-nilai Islam,
pusat membangun peradaban Islam yang baru, yaitu peradaban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, peradaban ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, peradaban yang saling menyayangi, peradaban yang membangun ilmu pengetahuan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, hal yang pertama yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu langsung membangun masjid sebelum Rasulullah itu membangun pasar, rumah dan lain-lain. Yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga yaitu perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan kaum bukan muslimin. Yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima yaitu mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Dan yang keenam yaitu memperkuat kekuatan militer. Mengapa? Karena untuk menjaga Madinah supaya terlaksana pembangunan peradaban yang ada di Madinah. Untuk menjaga ancaman-ancaman dari luar juga. Selanjutnya yaitu pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian dapat disimpulkan yang pertama yaitu madrasah ilmiah, yaitu madrasah Al-Arqam, madrasah Masjid Nabawi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemimpin. Yang ketiga, penerapan syariat Islam. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran. Yang kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita. Yang keenam, pengajaran baca dan tulis. Yang ketujuh, pembangunan masjid. Yang kedelapan, perkembangan sastra. Yang kesembilan, penghapusan perbudakan. Dan yang kesepuluh yaitu pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.